bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya dan saudara. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur 106 ayat 30. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah ulah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Pinehas dalam Mazmur 106 ayat 30 adalah seorang imam yang terkenal karena tindakannya yang berani dan tegas dalam membela kekudusan Allah di tengah dosa umat Israel. Pada waktu orang Israel berbuat dosa, maka Pinehas ini dialah yang tampil ke depan dan dialah yang berani membela kekudusan daripada Tuhan, karena dia tahu bahwa orang Israel ini telah berbuat dosa. Nama Pinehas biasanya dikaitkan dengan ketekunan dan keberanian moral. Tentunya kalau kita memberikan anak kita sebuah nama, pasti ada harapan-harapan kita, ada doa-doa kita yang kita inginkan, yang kita harapkan terjadi kepada anak kita. Jadi sebuah nama harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Saya memberikan nama ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan dan keberanian moral daripada Pinehas ini, karena ia dikenal sebagai seorang imam yang dengan tegas bertindak demi kesucian umat Israel. Jadi seorang imam, kalau sekarang itu pendeta, maka dia harus berani berdiri di tengah-tengah antara umat dengan Allah. Dan dia harus berani untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia harus berani juga menyatakan itu dosa kepada umat yang berbuat dosa. Pinehas ini adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena tindakannya, Allah memberinya perjanjian imamat yang kekal. Imamat adalah seorang imam yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang harus dia sampaikan di dalam khotbah-khotbahnya. Di dalam penyampaian itu, dia harus menyampaikan yang tegas bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan, atau itu sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca barusan tadi, ayat ini merujuk pada Kejadian di Bilangan 25 ayat 6 sampai 13. Saat bangsa Israel berdosa dengan berzina dengan perempuan Moab. Jadi bangsa Israel waktu itu Tuhan sudah perintahkan bahwa jangan kamu menikah dengan orang yang di luar Israel. Tuhan marah itu karena Tuhan tahu bahwa orang yang di luar Israel itu akan menyelewengkan, akan memberikan arahan yang tidak jelas, apakah itu pria atau wanita. Jadi bangsa Israel dilarang keras untuk menikah dengan bangsa yang ada di luar Israel itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan ini sangat keras sekali. Karena orang yang di luar Israel, perempuan Moab, dan menyembah, mereka suka menyembah Baal Peor, sehingga Tuhan mendatangkan tulah
yang membunuh 24.000 orang. Kesalahan yang dibuat itu ada akibatnya. Ada akibat yang harus mereka tanggung. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ketika anak muda, contohnya prianya dari Kristen, lantas kita punya pasangan calon dia dari agama yang lain, terus kita suka berdalih begini, berdalih loh, nanti pelan-pelan Pak, saya akan injili dia, nanti pelan-pelan saya akan bawa dia ke gereja, nanti pelan-pelan saya akan menginjili dia, supaya dari agama yang satu dia pindah ke kita. Ini karena hubungan jimpal. Maka semua yang terjadi, semua yang kita lihat, semua yang kita dapat lihat bahwa mereka yang berlainan itu tidak mungkin, karena Alkitab sudah jelas mengatakan terang dan gelap tidak bisa disatukan. Terang dan gelap tidak bisa disatukan karena dua-duanya berbeda. Dua-duanya berbeda. Kalau dua-duanya berbeda, maka Tuhan menentang akan hal itu. Nah, siapakah Pinehas? Pinehas adalah anak dari Eleazar, cucu dari Harun, imam besar pertama. Jadi Pinehas ini adalah anak dari Eleazar. Dia seorang imam muda, tetapi punya semangat ilahi yang luar biasa. Dia seorang pemuda yang sungguh mengasihi Tuhan. Kita di tempat ini tidak ada ruginya kamu mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak ada ruginya kamu melayani Tuhan. Yang ketiga, tidak ada ruginya kamu terlibat di dalam kegiatan, dalam pelayanan kepada Tuhan, karena hal itu mendatangkan berkat. Jangan pernah malu, jangan pernah minder, jangan pernah merasa bahwa saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan, terus kita minder, kita ragu. Tetapi kebanggaan saya adalah seorang hamba Tuhan, saya adalah seorang usher, saya adalah seorang tim pemuji, saya adalah seorang pemain musik. Banggalah, karena yang kamu layani bukan manusia, tapi Tuhan yang hidup. Pinehas ini, dia juga adalah seorang yang punya semangat untuk menyatakan dosa bangsa Israel. Jadi Pinehas di sini bukan anak Imam Eli, bukan. Itu cerita yang lain. Yang Hofni dan Pinehas itu adalah anak Imam Eli. Tapi ini Pinehas yang lain adalah anak dari Eleazar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Pinehas? Dalam Bilangan 25 kalau kita baca, di tengah murka Tuhan karena umat berzina, ada seorang Israel namanya Zimri. Zimri membawa perempuan Midian. Nah, ini perhatikan. Zimri ini dia menikah dan dia membawa perempuan Midian. Midian ini dari luar Israel, dari luar bangsa Israel, namanya Kosbi. Dia bawa perempuan yang dari luar dalam kemahnya
di depan mata Musa dan umat. Jadi Zimri ini berpikir bahwa tidak akan ada hukuman, tidak akan ada ganjaran kepada orang yang menikah dengan di luar Israel. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah Pinehas mengambil tombak dan dia masuk ke kemah itu dan menikam keduanya hingga mati. Dia menyatakan bahwa ini dosa, ini pelanggaran, ini akibat dari sebuah pelanggaran yang melawan Tuhan. Maka dia mengambil tombak, dia masuk dan dia tikam Zimri dan Kosbi ini sehingga keduanya mati. Kenapa? Karena dia ingin supaya bangsa Israel ini jangan berbuat dosa, jangan melanggar perintah daripada Tuhan. Karena tindakan ini Tuhan menghentikan tulah atas bangsa Israel. Ada tulah yang sedang terjadi karena akibat dosa dari Zimri dan Kosbi. Tapi ketika Pinehas ambil tombak, maka tulah itu langsung berhenti. Penghukuman Tuhan itu langsung berhenti karena Pinehas mengambil sikap bahwa saya harus lebih takut, saya harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada manusia. Oleh sebab itu dia langsung membunuh keduanya. Apa tindakan Pinehas yang perlu kita ambil? Yang pertama, dia adalah seorang pembela kekudusan Allah. Ia tidak kompromi terhadap dosa. Tadi kita sudah nyanyikan tanpa kompromi. Meskipun itu menyangkut bangsanya sendiri, meskipun sama-sama orang Israel, tapi Pinehas dia tidak mau kompromi dengan dosa yang sedang terjadi. Sama halnya dengan Daniel dan makanan raja. Saudara kalau baca kitab Daniel yang pertama, Daniel dan teman-temannya ditawari makanan mewah dari istana Raja Babel. Tapi mereka tahu itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Mereka tidak kompromi, meskipun makanan itu terlihat enak dan kesempatan itu bisa membuat mereka nyaman. Pada waktu Daniel ini disuruh untuk ayo cicipi, ini masakan istana. Nah kalau di istana saudara, makanannya kan enak-enak. Daging semua yang ada di situ diolah, dipanggil chef yang baik untuk mengolah itu. Tetapi Daniel ini dia punya satu ketetapan hati. Kami tidak akan menyentuh itu, makan itu. Kenapa orang Israel dilarang untuk makan makanan yang dibuat oleh raja? Karena mereka dari kerajaan yang di luar dari Israel, sehingga Tuhan melarang mereka untuk makan bersama-sama dengan raja. Ini satu ketetapan hati bicara kepada kita. Memang godaan itu akan datang dalam kehidupan kita. Godaan itu akan menghinggapi kita.
Kalau disuruh orang, ini keuntungan luar biasa, keuntungannya besar sekali, mau nggak kamu jual narkoba? Ini godaan loh. Siapa bilang jual narkoba, jual ekstasi? Siapa bilang itu bukan godaan? Godaan. Di saat kita lagi nggak punya uang, di saat kita lagi tidak pegang uang, ini godaan bagi saya dan saudara. Jangankan bagi kita saja, orang yang sudah berpendidikan saja, orang yang sudah mengaku jenderal, polisi, TNI, masih saja terlibat di dalamnya. Mereka yang sudah punya pangkat, tapi kalau sudah lihat uang, sudah lihat keuntungan, maka itu keuntungan mengalahkan apa yang kita tahu, yang tidak boleh kita buat. Akhirnya kita melanggar itu semua. Beberapa tahun yang lalu, kalau saudara lihat di televisi, siapa yang tidak kenal Kapolda Jawa Timur waktu itu? Teddy Minahasa. Baru diangkat, baru mau 1 bulan menjabat, langsung dijemput oleh Propam Mabes Polri karena terlibat narkoba. Kalau kita pikir narkoba ini bukan cuma menyisir orang-orang yang tidak mampu, itu kelas ece-ece. Dan kalau kita pikir ini menggiurkan, ini sangat-sangat menggiurkan, sehingga Teddy Minahasa itu dijemput, bawa ke Jakarta, proses, pecah, ditahan. Cuma kadang-kadang hukum di kita ini belum begitu tegas, karena orang berpikir bahwa walaupun saya dipecat, saya sudah pegang uang miliaran rupiah, dia sudah amankan, semua bisa diatur, dari hukuman mati bisa berkurang. Oh, dia selama di penjara dia berbuat baik, tidak tegas. Maka dalam hidup ini saudara, mari kita belajar untuk bertindak tegas, untuk bertindak hati-hati, agar jangan kita terbawa dengan hal-hal yang akan merusak kita. Yang kedua, tindakan profetis dan penuh keberanian dari Pinehas. Bayangkan di tengah-tengah orang banyak, maka dia berdiri dan dia bertindak demi memulihkan bangsa. Saudara, dengar baik. Siapapun kita, saya atau saudara, sesuatu yang tidak baik sekalipun itu dibuat, dilakukan oleh orang terdekat, oleh sesama gereja kita, oleh orang-orang lain yang notabene Kristen, kalau itu salah, maka harus kita berani menyatakan itu salah. Kita harus berdiri di tengah antara Tuhan dan manusia. Kita harus menyatakan itu salah, tidak boleh. Konsekuensi bagi kita, mungkin kita akan dibenci oleh manusia, tapi mendingan kita dibenci manusia daripada kita dibenci oleh Tuhan. Mendingan kita, walaupun orang itu marah terhadap kita, waktu kita menyatakan dosanya, waktu kita menyatakan kesalahannya, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan itu salah. Ketika
seorang nabi datang kepada Daud. Dia berkata, "Tidak pantas, Daud, kamu mengambil istri Uria itu. Tidak pantas kamu meniduri dia." Ini keras sekali. Dia sampaikan tidak pantas. Dan nabi ini tidak ada rasa takut. Karena apa? Yang suruh Tuhan untuk sampaikan kepada Daud bahwa Daud telah berdosa. Kalau Tuhan sudah sampaikan kepada saya, kepada saudara, sampaikan pada orang itu, maka harus disampaikan. Terserah orang itu mau senang, mau dia dengar atau tidak, tapi saya harus sampaikan. Maka nabi ini dia datang, dia sampaikan, "Daud, kamu telah berzina, kamu telah berdosa." Maka Daud tidak berani melawan nabi yang diutus oleh Tuhan. Dia langsung sadar, dia tahu bahwa iya, ini karena keinginan saya, nafsu saya yang merasuk di dalam pribadi saya. Saya salah. Saya salah. Maka dalam hidup ini sudah harus berani kita menyatakan kebenaran. Tindakan profetis adalah tindakan simbolis yang dilakukan berdasarkan perintah atau dorongan dari Tuhan untuk menyampaikan pesan ilahi. Makanya beberapa kali kita suka mendengar begini, "Saya kok ada dorongan yang kuat ya, tapi saya takut dia tersinggung." Itu nggak bisa. Jangan, kita langsung mesti sampaikan. Beberapa kali ibu gembala ini suka dapat sesuatu dari Tuhan, harus sampaikan sama dia. Cuma dia suka tanya, "Gimana ya? Tersinggung nggak orangnya?" Saya suka bilang begini, lepas dari orang itu tersinggung, yang penting kamu sudah sampaikan apa yang kamu dapat dari Tuhan. Dia mau marah, dia mau tersinggung, tidak apa-apa. Yang penting kehidupannya itu berubah. Saudara, kadang-kadang ada orang berpikir, ini dosa ini saya simpan rapi-rapi, saya jaga rapi-rapi, saya sembunyikan. Tapi dia lupa ada mata Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Maka pada waktu disampaikan, pada waktu diingatkan, maka itu harusnya kita menerima pesan profetis dari Tuhan buat saya. Jadi pesan profetis itu bukan hanya bicara yang baik-baik saja, tapi bicara tentang hal yang dosa yang harus disampaikan. Biasanya dilakukan oleh nabi atau hamba Tuhan, dan meskipun kelihatan aneh atau tidak masuk akal, secara logika tindakan ini memiliki makna rohani yang dalam. Yang ketiga, Fineas ini mendapat perjanjian damai dari Tuhan. Tuhan berkata, "Aku memberikan kepadanya perjanjian keselamatan yang kekal." Aplikasi rohani bagi saya dan saudara, Tuhan menghargai orang yang berani berdiri bagi kebenaran. Bahkan saat mayoritas jatuh dalam dosa, kita harus berdiri berani untuk menyampaikan kebenaran. Sekalipun kita lihat di bangsa ini kebenaran itu suka muncul, tapi ditekan terus, ditekan terus. Ini bangsa yang kita
lihat sedang menuju kepada suatu kehancuran, kita harus berani. Jangankan dari bangsa, tapi dari kehidupan kita, dari keluarga kita. Kalau kita tahu, Pak, ini kok rasanya, ya, ini bukan jalan Tuhan. Istri mesti mengingatkan suami, kalau dia mulai salah jalan, kamu harus tegas. Sekalipun itu kelihatannya menguntungkan, sekalipun kelihatannya mendatangkan berkat bagi kita, tapi harus berani. Saya tidak sejahtera dengan tindakan. Suami juga harus berani. Saya tidak sejahtera. Apa yang sedang kita lakukan, jangan hentikan. Kalau kita tidak hentikan sekarang, maka Tuhan yang akan menghentikan kita. Tuhan yang akan menghentikan apa yang sedang kita buat. Maka dalam pribadi ini, hidup ini, kita mesti peka. Tuhan, apa yang Kau mau? Apa yang Engkau inginkan supaya saya berkenan di hadapan-Mu, Tuhan? Apa yang Engkau inginkan supaya saya hidup kudus dan punya keberanian bisa menghentikan kehancuran rohani dalam keluarga, dalam gereja, atau dalam masyarakat. Sekalipun kita dibenci orang, tapi yang penting saya sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati. Jadi Pinehas dalam Mazmur 106 ayat 30 adalah seorang imam yang terkenal karena tindakannya yang berani dan tegas dalam membela kekudusan Allah di tengah dosa umat Israel.